Kalau kamu mau lanjut studi S2 di luar negeri tapi bingung mulainya dari mana, video ini buat kamu. Hai semuanya, aku Via. Aku juga sedang mempersiapkan aplikasi untuk studi di luar negeri, dan aku ingin bagikan ini supaya proses teman-teman bisa berjalan lebih efektif. First thing first, yang paling penting adalah tentuin jurusan yang kamu inginkan. Jurusan ini sebenarnya nggak harus linear dengan latar belakang kamu, tapi kamu juga harus make sure kamu tahu kenapa kamu milih jurusan itu dan alasan-alasan penguat yang lain, karena ini sangat esensial untuk kalian daftar di kampusnya maupun beasiswa. Perlu diingat juga kalau jurusan itu sebenarnya lebih penting daripada univ, tapi juga pastikan bahwa di universitas tersebut fasilitasnya, learning environment-nya itu berguna untuk mendukung studi lanjut kamu. Yang kedua, tentuin mau pakai beasiswa atau enggak. Terus kalau misalnya mau pakai mau beasiswa apa? Kalau kalian mau nyoba banyak beasiswa, beberapa beasiswa, silahkan di list, dikumpulin. Misalnya kalau mau daftar LPDP, Fulbright, Chevening, Turkey Bursary, AAS, dan lain-lain, silahkan di list. Terus penting banget juga untuk kalian cari informasi sedetail mungkin tentang beasiswanya. Benefitnya apa aja yang di cover, persyaratannya apa aja, tentu proses seleksinya gimana. Yang ketiga, ini sebenarnya agak bercabang nih, mau IELTS dulu, beasiswa dulu, atau LOE dulu ya? Menurutku yang paling penting itu adalah IELTS dulu. Karena IELTS ini menentukan untuk kamu bisa daftar ke kampus maupun daftar beasiswa. Kalau mau cari aman untuk masters, minimal overall 7 dan tidak ada subjek di bawah 6,5. Tapi tenang aja, ada juga kok yang menerima overall 6,5 dan tidak ada subjek di bawah 6. Yang keempat, sambil nyiapin IELTS, kalian juga bisa sambil nyiapin berkas-berkas yang lain. Terjemahkan ijazah dan juga transkrip bahasa Inggris, paspor, dan juga surat rekomendasi dari atasan maupun dari dosen. Untuk menerjemahkan ijazah maupun transkrip nilai, itu kalian juga bisa minta ke universitas kalian sekolah S1 dulu. Kelima, kalau udah dapat IELTS, mau beasiswa dulu atau LOE dulu? Nah, setiap orang punya perspektif yang berbeda-beda nih. Kali ini aku bagikan melalui pandanganku dengan contoh beasiswa LPDP, karena alhamdulillah aku dapetnya LPDP. Di LPDP kan memang bisa daftar beasiswa dulu dengan LOE atau tanpa LOE. Aku sangat menyarankan untuk tanpa LOE. Memang sih kita harus berdarah-darah juga untuk latihan tes bakat skolastik, tapi menurutku ini worth it. Karena sebagai anak yang berasal dari keluarga menengah, tentu ini adalah jalan yang paling aman untuk kita memastikan dulu nih siapa sih yang akan membiayai kita untuk studi di luar negeri. Kalau udah oke mau beasiswa dulu, ya fokus dulu aja sama proses seleksinya. Tapi ini misalnya kalau kalian memang nggak buru-buru banget ya, kalau kalian mau cepet-cepet banget nih, kalian juga bisa kok sambil nyiapin LOE-nya juga. Jadi ketika kalian lulus LPDP, udah dapet deh unconditional LOE. Yang keenam, setelah lulus beasiswanya, kalian fokus cari LOE-nya. Tapi tenang aja, untuk dapetin LOE itu kalian gak harus semuanya daftar sendiri. Kalian bisa menggunakan jasa dari konsultan pendidikan seperti Sun Education, AUG, Applink, IDP, iBack, dan lain-lain. Dan jasa ini gratis loh, aku juga baru tahu. Jadi kalian bisa menghubungi konsultan-konsultan pendidikan tersebut. Terakhir, selamat mempersiapkan. Semoga lancar semua prosesnya. Setelah dapat beasiswa dan dapat LOA, apa yang harus dilakuin? Nanti aku sharing lagi ketika aku udah dapat unconditional LOA dari kampus yang aku mau ya.